Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita mengetahui bahwa guru atau ustadz itu bermanhaj salaf? Mengingat banyak sekarang ustadz-ustadz yang mengaku bermanhaj salaf, namun malah menimbulkan perpecahan dengan fatwa-fatwa atau pendapat-pendapat baru. Dan bagaimana sikap kita dengan ustadz yang bersangkutan? Jawabnya, tanya kepada ustadz yang ahlinya di tempat tinggal antum. Misalnya di sini, di Pekanbaru, muncul sebagian mengaku bermanhaj salaf dan timbul fatwa pendapat aneh-aneh yang antum tidak pernah mendengar dari ustadz-ustadz antum di sini. Antum tanya kepada ustadz antum di Pekanbaru sini yang bermanhaj salaf, yang sudah ma'ruf. Tanya, dengar nasihatnya. Bagaimana dengan ini ada muncul ustadz tidak diketahui atau atas nama ustadz tapi tidak diketahui, tidak masyhur dan seterusnya. Dan muncul paham-paham aneh yang saya baru dengar. Bagaimana ini? Antum datang kepada para asatidzah di sini yang bermanhaj dengan manhaj salaf dan sudah ma'ruf di kalangan antum. Ya? Tanya, ini gimana ustadz ini? Ini muncul nih. Apalagi kalau dari luar. Jadi berbahaya nanti. Ambil dari luar negeri, ustaz didatangkan, tahu tidak? Kalaupun kawan-kawan di Pekanbaru ini mau mengambil ustaz dari luar ya, negeri, dilihat sesuai dengan kebutuhan. Kalau butuh untuk para asatidzah di sini, panggil masyayikh, para syekh yang sudah ma'ruf, dikenal manhajnya pertama, akidahnya, ilmunya, dan maslahat kalau didatangi di sini untuk sementara beberapa hari memberikan pengarahan kepada kaum muslimin, khususnya para dai. Maslahat. Nah, siapa yang memanggilnya? Ya para asatidzah di sini yang kenal mereka, tahu, ma'ruf. Bukan orang-orang awam atau panitia-panitia. Harus para pelajar, harus ustadznya, tahu tidak ini? Nah, itu berkaitan dengan masyayikh yang akan tinggal di sini beberapa hari untuk dakwah. Yang kedua, dipanggil untuk ngajar di sini. Itu harus dilihat dari dua sisi. Sisi pertama, memang tidak ada ustadz di sini yang sanggup mengajar itu. Dia dipanggil untuk ngajar ilmu apa? Misalnya ilmu fikih. Emang nggak ada di Pekanbaru ini ustadz yang sanggup mengajar fikih, bisa berbahasa Arab, kitab-kitab fikih telah tersedia. Kalau ada, tidak perlu. Kalau mencukupi ustadz di sini, bahkan tidak perlu ustadz dari daerah lain. Dahulu saya dakwah di sini dari tahun 92 bersama kawan-kawan. Ketika saya melihat para asatidzah banyak, masya Allah, saya nggak rutin lagi. Mungkin sekali-sekali seperti ini untuk silaturahim, untuk menyambung persahabatan saya dengan kawan-kawan, dan saya menganggap Pekanbaru rumah kedua saya. Saya datang sekali-sekali, tidak rutin seperti dahulu. Dulu rutin saya setahun berapa kali datang, jauh naik bus ke sini dan tinggal di kos-kosan mahasiswa. Saya tanya kawan-kawan yang ini, itu rutin saya awal.
Ketika berkembang pesat, kawan-kawan ini, para pelajar sudah jadi lulusan luar negeri, sudah mampu mengajar. Ya, saya sekali-sekali saja. Tidak rutin. Silahkan mereka dakwah di sini, di Pekanbaru, di Sumatera. Nggak perlu lagi ustaz dari luar, yang dari Indonesia, apalagi dari luar negeri. Dari Indonesia nggak perlu, di sini diaktifkan. Nah, masa antum jadikan ustaz antum bengong aja? Gimana sih antum? Ustaz banyak di sini, aktifkan. Nggak perlu dari Jakarta, dari ini, nggak perlu. Aktifkan di sini. Banyak para asatidzah. Mau cari es berapa antum sini? Sampai es teler pun ada. Apalagi dari luar negeri. Butuh tidak. Dia datang ke sini buat ngajar ilmu apa? Ilmu hadis. Ada nggak ustadz di sini yang mampu hadis? Ada. Mengajar hadis, baca kitab hadis, cukup antum datang ke situ. Duduk. Gak perlu panggil dari luar. Cukup dari sini. Bisa membacakan hadis, bisa menjelaskan hadis, bisa menerangkan ini dhaif, ini sahih. Buat apa dari luar? Nanti gak jelas orangnya, timbul paham-paham yang aneh. Hadis-hadis didhaifin. Padahal para ulama mensahihkannya. Berlagak jadi imam ahli hadis. Dilihat dulu. Sangat darurat tidak? Kalau saya pribadi melihat tidak. Pekanbaru ini cukup. Ada para ustadznya. Dulu iya, awal-awal. Masih belajar mereka. Sekarang selesai. Mereka belajar tetap sampai akhir hayat. Tapi mereka sudah siap, sedia mengajar. Ilmu apa yang antum mau belajar? Sudah bagus dan ini nikmat Allah. Jangan dikufuri nikmat Allah. Keberadaan ikhwan antum yang mampu mengajar di sini. Tidak perlu dari luar. Dari luar ini Pekanbaru nggak memerlukan kecuali darurat benar. Ramu silaturahim mungkin. Ada ustadz di sini. Mau ceramah apa? Dan silakan. Aja. Kalau pengajaran terus ya mampu. Ilmu apa sih? Ilmu apa yang dibawa dari luar? Kita nggak mampu di sini. Nah, ada keramaian kan belum lama ini mau mendatangkan dokter asing untuk mengajar di sini, ya di sini kekurangan dokter. Para dokter itu di Indonesia ini protes, kita mampu dokter itu. Tidak perlu didatangkan dokter asing, kita mampu di sini di Indonesia. Selama mampu berdiri sendiri, berdiri dengan kedua kaki. Ya, itu gak perlu, gak perlu. Cukup manfaatkan asatidzah di sini, ilmiah. Panggil untuk tabligh, untuk dakwah, untuk mengajar rutin. Salah satu disiplin ilmu seperti fikih atau lughah atau hadis atau akidah, manhaj ada. Buat apa dari luar? Dari luar di tempatnya sana ngajar. Di kotanya. Kita ini diberikan nikmat oleh Allah. Negeri kita luas, berpulau-pulau. Masing-masing dakwah di tempatnya. Membesarkannya, mendakwahkan Islam. Alangkah besarnya. Yang di pulau ini dakwah di situ, yang di sini dakwah. Tersebar semuanya.
dengan cepat. Tapi kalau ke Pekanbaru sudah cukup Ustadz, banyak. Buat apa? Apalagi dari luar. Itu kalau kita melihat yang dari Indonesia. Apalagi dari luar. Yang tidak diketahui siapa ini untuk ngajar rutin di sini. Orangnya kayak apa nih? Padahal di sini ada. Nah ini Ikhwan ya, saya buat di kan. Ya. Tanya. Bagaimana kita mengetahui bahwa guru itu? Tanya kepada ahli ilmu di sini. Siapa nih orang baru nih? Apalagi dari luar. Ini siapa? Kok aneh-aneh? Tanya. Di sini lengkap. Alhamdulillah. Allah berikan nikmat kepada antum. Disyukuri, jangan dikufuri. Masjid banyak. Ini tempat luar biasa. Saya sendiri baru sekali di sini. Markas. Allah berikan nikmat. Kemudian sekolah, pesantren. Banyak. Para asatidahnya mengajar. Orang sini, orang Pekanbaru. Antum panggil. Mau belajar manhaj, akidah. Pakai kitab. Baca hadis. Ada. Udah lengkap. Karena itu saya begitu tahu, saya tidak mundur. Saya rutin. Sudah serahkan sama mereka. Dulu iya. Sebagian mereka masih pemuda, masih belajar. Masih belajar. Saya rutin. Setahun bisa berapa kali saya ke sini. Dan kalau saya di sini, sebulan namanya. Lama. Sekurang-kurangnya 3 minggu, 3 pekan. Setiap hari saya. Terus sampai tahun berapa itu kawan-kawan mungkin ingat ya. Terakhir tahun akhir 90 apa? Ya, tahun 2000. Sudah berhenti saya. Kawan-kawan maksa untuk kesini, saya bilang nggak usah. Maksa terus ya sekali-sekali lah. Untuk silaturahim dengan kawan-kawan dan kerinduan dengan kawan-kawan di Pekanbaru. Karena sudah cukup. Mereka yang mengajar, berdakwah. Di Sumatera luas terbentang. Gak perlu dari luar. Asatidah di sini. Antum belajar di sini para asatidah yang jelas manhajnya. Dakwah salafiyah dan berilmu. Antum mau belajar apa? Mau tablik umum, tablik ada. Mau belajar disiplin ilmu bagi para pelajar ada. Bahkan ada sekolahnya, ada masjidnya. Bahkan di sini kan ada markas ya. Ya, ada kemarin saya diantar lihat ada tempat belajar sini. Masya Allah. Nggak kurang. Itu harus disyukuri, bukan dikufuri. Kalau meninggalkan panggil dari luar. Yang nggak aktif Ustadz di sini, dai-nya. Apalagi panggil dari luar negeri. Orang nggak ketahuan. Bahasanya bukan bahasa antum. Adatnya juga tidak sama. Dan nanti khawatir, sangat dikhawatirkan muncul paham-paham aneh. Sehingga antum pecah. Nah ini sudah terjadi nih. Muncul paham-paham aneh. Saya juga baru dengar. Nah, ini berbahaya. Bagaimana sikap kita dengan ustadz tersebut? Ya kalau sudah diketahui, antum dapat berita sahih dari ustadz di sini yang bermanhaj bagus dan tahu dia, ya tinggalkan.
Jauhi, jangan dibela, jangan. Nanti antum masuk ke dalam asabiyah. Ini salah, jelas. Sudah dikatakan ini salah. Sudah, tinggalkan. Begitu ikhwan. Sayang, Pekanbaru ini luas. Dakwah salafiyah tersebar. Ada masjidnya, ada sekolahnya. Antum mau pecah belah. Hanya karena 1-2 orang mengorbankan ribuan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Antum harus merujuk kepada para asatidah di sini. Tanya. Penyimpangan di dalam manhaj umumnya tidak diketahui oleh orang kecuali